kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Berarti ini pengetahuan kuantitatif nomor 1. Kerjakan yang dalam kurung dulu. 9, 3, 1. 13 ya. Lalu 13 segitiga 1. 169, 13, 1, 170, 183. Ya. Next. 20, 10 bagi P sama dengan 15. Ini di kurung karena pembagian ya. Maka dia pasti 5 lah. Kan 20 kurang 5, 15. 10 per 5 10 per 5 10 per P ya, sama dengan 5. P pindah ruas ke atas, 5 pindah ruas ke bawah, berarti P nya 2. Next, masalah jarak. Jaraknya itu rumusnya Y0 min AX0 tambah B gitu. Nah sekarang 0, min 4 ke Y sama dengan 2X min 1. Berarti Y0 nya min 4, A nya 2, X0 nya 0. Min 4 tambah 1, min 3. Kemudian 1,3 ke Y sama dengan 2X min 1 juga. Berarti Y0 nya 3 kurang 2 kali 1 min 1. 3 min 1, 2 ya. Titik 2,4 jarak ke 2 Y sama dengan 2X min 1 itu adalah Y0 kurang 2 kali 2 min 1. 4 kurang 3, 1. Berarti rata-ratanya min 3, 2, 1 dibagi 3, 0 ya. Jawabannya A. Next. Berapa banyak nilai X yang memenuhi agar hasil akarnya bilangan bulat? Berarti yang namanya bilangan kuadrat di bawah 120 berarti pertama 100. Berarti biar jadi 120 kurang akar X sama dengan 100. Akar X sama dengan 20, maka X-nya adalah 400. Itu 1 kan? Kemudian 9 kuadrat. Bilangan kuadrat kan? 120 kurang akar X itu sama dengan 81. Akar X sama dengan 120 kurang 81. Akar X 40, 39. Maka X adalah 39 kuadrat ada. Dan seterusnya bakal berlaku kemudian sampai akhirnya 0. Berarti semua bilangan kuadrat yang kena. 100, 81, berapa? Ini kan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Berarti ini 11 ya. Ada 11 angka. Next. Melalui 2, min 5 si garisnya min 2Y sama dengan 20. X-nya 2, 2M. Berarti ini min 2 kali min 5 sama dengan 20. 2M tambah 10 sama dengan 20. 2M-nya 10, maka M-nya 2. Tapi M di sini bukan gradien, ingat. Gradien harus dicari dulu. Sebentar. Takut salah nih. 2M min 2 kali min 5 sama dengan 20 plus 10, 2M. Oh ini ya benar. Ini salah 5 ya. Berarti di sini 5.
2Y sama dengan 5X min 20. Y sama dengan 5/2 min X nya, min 10. Gradien itu yang depan X, 5/2 ya. Berarti D. Next. Uh, 24X kuadrat tambah 25X min 47 dibagi AX min 2. Ini aku akan samakan penyebutnya. Nah, biar bisa disatukan. Ini kan udah sama, kita bisa abaikan. Kemudian min 8AX plus 16X min 3AX tambah 6 min 53. Min 8AX tambah 16 min 3AX min 47. Ini 24X kuadrat tambah 25X min 47. Berarti min 8A sama dengan 24. A-nya 24 per min 8. Min 3. A-nya udah dapat min 3. Next. 0,04X sama dengan 5Y sama dengan 2Z. Biar nggak ada pecahan kita kalikan 100 ya. 4X sama dengan 500Y sama dengan 200Z. Nih dari sini kita cari Y-nya adalah 4/500X. Nah, dari 4X sama dengan 200Z, maka Z-nya adalah 4/200X. Ada X, ada Y, ada Z. Ini si Y-nya 4/500X, si Z-nya 4/200X. Berarti nomor 1 yang terbesar adalah X dong. Y dengan Z lebih besar Z ya, nomor 2 berarti ini. Ini nomor 3. Maka X lebih besar dari Z, lebih besar dari Y. Berarti D. Next. Ini tes 1-1 aja. Y lebih besar dari X min 7. Di sini berarti aku ubah plus X pindah ruas jadi min X. Kemudian tes 1-1, 5,0. 0 lebih besar dari 5 kurang 7. 0 lebih besar dari min 2, benar. 0 lebih kecil dari 3 min 5. 0 lebih kecil dari min 2, salah berarti enggak. Kemudian 0,8. Min 8 lebih besar dari 0 min 7. Salah ya. Kemudian 5,3. 3 lebih besar dari 5 min 7. Benar. 3 lebih kecil dari 3 min 5. Salah. Berarti ini 0,2. 2 lebih besar dari 0 min 7. Benar. 2 lebih kecil dari 3 min 0. Benar, berarti yang D udah benar. Berikutnya alas balok dan alas prisma segitiga sama sisi sebidang. Yang prisma panjang sisinya 4. Ini kan sama sisi nih. Yang si prisma itu prisma segitiga ya. Sama sisi sisinya 4 karena sama sisi dia 60 derajat dong. Nah, luasnya yang paling mudah adalah dicari dengan aturan sinus. Setengah kali samping kali samping kali sin sudutnya. 16 bagi 2 8, sin 60 itu setengah akar 3, berarti 4 akar 3. Kemudian si balok ini misalnya A, ini A gitu kan. Luasnya, luas alasnya itu berarti A kuadrat. Luas alas prisma
sama dengan luas alas balok tambah 2 akar 3. Si prisma 4 akar 3. 2 akar 3, maka luas balok itu adalah 2 akar 3. Luas balok ini luas prisma. Kemudian volume prisma sama dengan 3 kali volume balok. Luas alas prisma kali tinggi prisma sama dengan 3 kali luas alas balok kali tinggi balok. Luas prisma itu 4 akar 3. Luas balok 2 akar 3. Yang ditanya tinggi prisma berbanding tinggi balok. Berarti 6 akar 3 kali Pinaros jadi bagi. Akar 3 bagi akar 3, 6/4 disederhanain 3/2. 3 banding 2. B ya jawabannya ya. 3 banding 2. Kemudian tadi udah ada luas alas balok ya. Udah ada 2 akar 3. 2 akar 3 B. Kemudian tinggi prisma. Tadi udah terjawab juga, tinggi prisma per tinggi balok kan 3/2, maka tinggi prisma sama dengan 3/2 tinggi balok. 3/2, 1/2. Berarti yang A. Kemudian nah, di sini pertanyaannya tentang GX, belum menyebut tentang FX, ingat ya. Si GX itu adalah 4 min X kuadrat. Jadi kondisi sebelum digeser. Memotong sumbu Y, X-nya 0. Maka G0 sama dengan 4. Berarti X, Y, 0,4A ya. Kemudian nah ini baru dia bicara tentang fx. Si fx itu hasil penggeseran. Y sama dengan 4 min X. Asalnya ini kan digeser 3 satuan ke kanan. Si X-nya ke kanan tuh dikurang 3. Bergeser ke kanan. Sekarang 1 satuan ke bawah. Kalau ke bawah Y-nya tambah. Nah tinggal sederhanain. Min 6 plus 6X, 9 min 9. Min X kuadrat tambah 6X, ini min 5, min 6. Titik puncak, sumbu simetri X-nya min B/2A. Min 6, 2 kali min 1 berarti 3. X-nya 3, maka Y-nya min 9 tambah 18 min 6. 15, 3,3. E, X, Y. Next. Oh, tentang sumbu X ya. Aku mau copy dulu dari sini. Ini adalah persamaan si fx. Si fx ini. Terbuka ke atas. A negatif terbuka ke bawah. Maka ini salah. Kalau X sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 6. Artinya 0, min 6. Salah ya. Memotong X di dua titik. Berarti D-nya. B kuadrat min 4AC. B kuadrat 36, 4AC. 36 min 24. Positif. Memotong sumbu X di dua titik benar ya. Karena D-nya positif. Next. Terdiri dari dua angka berbeda lebih besar dari 9. Berarti pertama 10, 13, 15, 17, 30, 31, 35, 37, 50, 51, 53, 57, 70, 71, 73, 75.
Semua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan bilangan ganjil. Tidak, 50 puluhan itu enggak ya. Bilangan terbesar merupakan kelipatan 7, 75 bukan. 7 kali bilangan terkecil lebih kecil dari bilangan terbesar. Benar. FVB dari 75 dan terkecil itu adalah 5. Betul, berarti yang benar adalah 2. Next. X-nya lebih besar dari 1. Berarti X pangkat 6 kurang X pangkat 5. Nggak mungkin ada negatif. Lebih besar dari 1. Pasti si P lebih besar dari Q. Next. Ini agak panjang nih. X kuadrat tambah X min 12 sama dengan 0. X1 kali X2 itu C per A. Min 12 per 1. Min 12. Di sini nih yang Y-nya. X 2XY tambah Y sama dengan 18. Y-nya dikeluarin 2X tambah 1. Maka Y-nya adalah 18 per 2X tambah 1. Kemudian kita mau ngambil salah. Kita mau ngambil si X untuk disubstitusikan. Bentar ya. 2XY tambah Y sama dengan 18. 2XY sama dengan 18 kurang Y. X sama dengan 18 kurang Y per 2Y. Berarti ini 9 per Y kurang setengah si X-nya. Substitusikan ke persamaan yang pertama. 9 per Y min setengah kuadrat tambah 9 per Y kurang setengah min 12 sama dengan 0. 81 per Y kuadrat min 9 min 9 hapus dulu. Min 9 per Y tambah 1/4 tambah 9 per Y min setengah min 12. Ini habis. Berarti B-nya 0 ini. Bentar. 81 per Y kuadrat kurang 12 1/4 ya. 81 per Y kuadrat 48 49. Kita kalikan 4Y kuadrat. 4 32 49 Y kuadrat. 49Y kuadrat min 324 sama dengan 0. Y1 kali Y2 ini adalah C per A. Min 324 per 49. Ini sekitar berapa? 328 7, ya. Min 7, sekian. Jadi jelas yang Q lebih besar dari P ya. Next. Apakah F3 kali G2 lebih kecil dari 0? F3 berarti 3 tambah A per 3 kurang 2 kali G-nya 2, 4B min 4 kurang dari 0. Ada 2 kemungkinan. Satu ketika 3 tambah A. Ini kan 1 ya, kita ubah aja jadi 1, kita hilangkan. Yang hasilnya negatif itu ketika 3 tambah A negatif dan 4B min 4 positif. Negatif kali positif kan negatif ya. Berarti A kurang dari min 3, 4B. 4, B-nya lebih besar dari 1. Jadi yang keduanya ketika positif dan yang satunya lagi negatif. Jadi negatif kali positif itu kondisi pertama, ini kan negatif kan. Kemudian yang kedua positif kali negatif, itu negatif juga. Intinya kita nyari negatif. Berarti A lebih besar dari 3, min 3. Plus harusnya ini min kan, 4B 4, maka B lebih kecil dari 1. Sekarang
Untuk nomor 1, B lebih kecil dari 1, berarti lihat ini, A-nya lebih besar dari min 3. A-nya kurang dari 5. Nggak bisa, karena gini. A kurang 5, yang satunya lagi A lebih besar min 3. Gimana kalau dianya A kurang 5-nya, si A-nya misalnya min 7 kan? Jadi nggak bisa ini. Kemudian yang kedua, B lebih besar dari 1. Lihat, A-nya harus lebih besar dari min 3. A-nya lebih besar dari 0. Oh iya, 2 saja cukup. Ini udah cukup. Karena syaratnya lebih besar dari min 1. Dia bilang A-nya lebih besar dari 0. Jadi udah pasti. Bisa dibilang iya dan tidaknya udah pasti. Karena itu di areanya. Si A lebih besar dari min 3. Itu ada di area A lebih besar dari 0. Gitu kan. Kebalik. A lebih besar dari 0. Itu ada di area A lebih besar dari min 3. Jadi kamu patokannya dari sini, cocokkan. Jadi 2 saja cukup untuk menjawab antara iya dan tidaknya gitu kan. Katanya A lebih besar dari 0. Karena A-nya harus lebih besar dari min 3, maka iya. Iya itu lebih kecil dari 0. Bisa menjawab si 2-nya ya. 2 saja cukup. B. Next. Ini 4 kali ya. Mungkin salah ketik. Karena ada 4 bilangan. Kalau 1 saja nggak cukup. Tidak bisa membuat dia terdefinisi ya. Kalau nomor 2, misalnya 5 ya. 3 tambah A tambah B tambah 5 bagi 4. 3 tambah 5 tambah 5 bagi 4, 13/4, 3, sekian. Apakah kurang dari 3? Nah kan dia 3 lebih dari 3 kan kalau 5. Kalau dijumlahinnya 5. Apakah rata-rata kurang dari 3? Enggak, ini kan enggak ya. Tapi ketika A tambah B-nya misalnya 3. 3 tambah 3 tambah 5 dibagi 4. 6, 11/4. Ini berapa? 2, sekian. Ini jawabannya kurang dari 3? Iya. Ini jawabannya tidak. Jadi nggak bisa. Tidak cukup ya, dua-duanya tidak cukup gitu. Karena bisa menjawab dua jawaban berbeda. Untuk area A plus B-nya lebih kecil sama dengan 5. Kalau jawabannya bisa berbeda kayak gini, artinya tidak cukup datanya. Kalau 1, ya dia tidak membuat si A-nya berapa, dapat berapa, atau si B-nya berapa gitu, nggak. Kecuali kalau ini bukan bentuk pertidaksamaan, tapi kalau bentuk persamaan, A-nya berapa bisa dicari kan, B-nya berapa bisa dicari gitu. Jadi ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Demikian.